Kalau kita udah tahu anak kita hiper dan hipo secara pendengaran, nah, kita sekarang saya beri kasus untuk yang hiposensitif. Ini adalah contoh hiposensitif dengan pola registrasi rendah, jadi yang pasif ini. Orang tua dari anak H berusia 4 tahun, bahwa orang tuanya mengeluh kalau dia itu dipanggil selalu mengabaikan. Si anak ini sering tidak menjawab atau tidak juga melakukan kontak mata dengan orang tuanya. Orang tuanya memerlukan mengulangi hal-hal berkali-kali dengan suara yang kencang agar anak mengetahui kalau dia sedang dipanggil. Dan orang tuanya sudah membawa ke dokter dan dipastikan oleh dokter bahwa dia tidak memiliki masalah pendengaran. Berdasarkan kasus ini, kita tahu H ini memiliki pola registrasi yang rendah, yang pasif untuk auditorinya. Dia tidak memperhatikan namanya dipanggil atau suara orang tuanya berbicara kepadanya. Nah, tapi dia juga nggak secara aktif mencoba mencari lebih banyak rangsangan pendengaran. Bagaimana anak ini mengalami kesulitan dalam memperhatikan dan memproses pendengaran. Nah, kita harusnya menempatkannya di lingkungan yang memberikan rangsangan dengan berbagai macam suara yang berbeda-beda. Selain itu, kalau kita sebagai orang tua, bagaimana kita menyediakan lingkungan untuk anak ini atau cara bermainnya. Jadi kita berusaha bermain dengan alat-alat atau boneka-boneka yang mengeluarkan suara. Nah, kalau di sini contohnya dengan alat musik. Nah, kalau alat musik itu bisa yang mungkin paling bagus itu pakai drum ya. Karena drum ini suaranya kenceng, terus mudah untuk dimainkan, hanya perlu dipukul dan itu adalah termasuk motorik kasar. Nah, kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus, motorik kasarnya bagus, motorik halusnya yang mungkin lebih ada bermasalah. Jadi bagi mereka untuk bermain dengan alat musik drum itu sangat mudah bagi dia dan dia akan sangat suka. Mungkin nanti tapi saya mungkin orang-orang sekitarnya yang malah menjadi terlalu bising dengan suara-suara yang kalau dia memainkan alat musik ya. Oke, itu salah satunya. Boleh juga dengan alat musik yang lain. Atau kita anak-anak ini biasanya gini, kalau bernyanyi anak-anak ini susah. Dengan liriknya susah, tapi mereka bisa tahu sebuah lagu dari senandungnya gitu ya. Jadi seperti kalau gitu, naik ke puncak gunung, itu anak-anak sulit untuk melafalkan liriknya, tetapi dia bisa humming gitu. Jadi kita mengajak dia bernyanyi dengan senandung aja. Atau kalau anak kita memang sudah bisa berkata-kata, nah kita baru kasih liriknya. Karena kalau kita nunggu anak kita bernyanyi dengan lirik, padahal dia masih belum bisa berbicara, nanti akhirnya kita nggak memberikan rangsangan, kita bingung bernyanyi dengan lirik, di mana anak kita kalau masih belum bisa melafalkan dengan secara verbal, maka kita akan punya 2 target di sini. Dan akhirnya kita akan jatuh bahwa anak itu akan fail untuk bisa bernyanyi dengan liriknya. Maka jangan dipaksa, kalau anak kita masih belum bisa, ya udah senandung aja, nggak apa-apa. Jadi ini
aktivitas ini kita lakukan bersama dengan anak-anak, tidak usah terlalu dipaksakan bahwa kita harus berhasil. Mungkin anak-anak kita pada waktu nggak mau melakukan itu dengan kita. Pertama-tama itu semua yang kita lakukan itu biasanya kalau kita ya, saya mendapatkan anak baru. Anak-anak yang ini nggak mau mendekati kita. Diajak pun dia kadang-kadang nggak mau. Tapi kalau kita bermain sendiri dengan alat musik, dia pasti akan mendekati kita. Mungkin kalau kita bersenandung lagu yang dia suka, dia pasti akan mendekati kita. Maka dari itu kita nggak harus selalu mengajak secara fisik anak kita dengan kita, tapi kita bisa menarik. Bagaimana caranya menarik anak kita untuk bisa mendekati kita secara voluntary, secara voluntary itu ya ikhlas dengan sendirinya gitu ya. Oke. Terus mungkin gini Bu, kita bisa di lingkungan kita itu kan banyak suara. Nah, kita bisa mungkin bermain dengan anak-anak kita, apa ya yang kita dengar, apa ini, suara apa ini? Oh, ini suara motor lewat. Mungkin ini suara, oh bapak lagi, papanya lagi pulang naik, ini mobilnya papa lagi, klaksonnya lagi, kita dengar klakson dari dalam rumah. Nah, seperti itu. Itu membuat mereka, mengajar mereka anak-anak yang hipo ini untuk aware terhadap suara-suara di lingkungan. Nah, itu mudah. Atau kalau kita memang kita mau mengajari suara-suara yang lain, rekamlah suara-suara yang kita mau ajarkan ke dia, atau kita mau dia dengar, aware terhadap suara itu. Dan kita kan sekarang punya HP, bisa direkam sama HP, nanti bisa di-play. Nah, HP-nya bisa ditaruh dimanapun. Nah, jadi kalau mamanya itu nanti setelah anak bisa mendengar, dia bisa diberikan aktivitas mencari suara. Tadi kan anak-anak ini problemnya juga suara itu dari mana datangnya dia juga nggak tahu kan. Jadi HP-nya bisa disembunyikan di mana, di-play. Jadi anak akan mencari di mana ya suara itu, di mana mungkin dari awal yang gampang dekat. Nanti tambah lama tambah kompleks gitu ya. Mungkin tapi pastikan anak pasti harus bisa mencari suara itu. Jadi kalau kita lihat anak kita mengalami kesulitan, tuntun anak ini ke dekat suara itu. Jadi semua aktivitas yang kita berikan ke anak-anak ini, kita harus pastikan mereka sukses. Sukses dengan bantuan, sukses dengan kemandirian, enggak apa-apa. Tapi hasil akhirnya anak sukses. Jadi kita kalau kembali lagi, next kita kembali lagi, anak tidak akan menolak untuk kita ajak beraktivitas bersama-sama. Oke, ada yang next, kita ada tip yang lain adalah, kan dia kalau dipanggil namanya nggak respon, banyak nggak responnya. Oke. Caranya untuk mengajar anak kita, untuk memberikan respon terhadap panggilan kita, coba pertama-tama itu dipanggil di lingkungan yang agak sepi, yang minim suara latar. Seperti kita mungkin di dalam kamar, nggak kita tutup pintunya, lebih nggak ada suara apa-apa, kita coba panggil dekat dengan dia. Nah, kalau umpamanya dia udah berhasil dan di lingkungan yang minim suara latar, kita coba ke lingkungan yang suara latarnya lebih banyak. Nah, perlahan-lahan ditingkatkan gangguan di suara latar itu. Sampai ke mungkin di tempat yang ekstrim suara latarnya. Dia masih bisa menanggapi dipanggil namanya. Nah, terus bisa juga kita menggunakan visual cue itu kayak foto boleh, atau ya foto dari handphone juga boleh. Anak-anak ini kan kadang-kadang kan karena pendengarannya hipo, nah kadang-kadang mungkin kalau kita minta sesuatu dia nggak ngerti. Nah, tapi kalau nggak ngerti kita bantu dengan menunjukkan gambar.
tentang apa yang kita inginkan dari dia, nah itu jadi bantuan untuk kita kan tahu memang rangsang auditorinya kurang. Nah, awal-awal kita bantu dengan gambar. Nah, setelah itu mungkin gambar ini tidak langsung dikeluarkan, tapi dikeluarkan kalau kita melihat anak kita itu sedang kebingungan apa sih yang dimaksud gitu ya. Jadi untuk yang seperti saya bilang tadi, tujuan kita anak-anak ini harus sukses. Nah, tadi bisa juga kalau anak kita kelihatannya sudah, wah ini kayaknya nggak sukses nih. Oke, saya bantu. Bantu dengan menunjukkan gambar dari permintaan kita. Nah, hal itu membuat anak ini ya merasa kalau dengan kita itu nggak ada yang katanya gagal ya. Memang semua yang kita berikan ke anak-anak kita ini, karena ibu kan kita orang tua tuh bukan terapis ya. Jadi nggak boleh, kita juga jangan memberikan tes ke anak kita. Karena yang kita lakukan dengan anak-anak kita itu cuman melakukan aktivitas, tetapi tidak memberikan pelajaran, kayaknya memberikan satu masukan, setelah itu orang tua mengetes. Nah, kalau tes itu kan hasilnya bisa atau tidak bisa. Nah, kalau di sini semuanya terakhirnya pasti bisa, walaupun itu dengan bantuan ini. Oke. Sorry. Jika kita juga ada ini suara bermain dengan cara mendeteksi dari mana suara berasal, suatu suara berasal. Dan itu kita bisa pakai HP atau pakai ada yang memanggil-manggil di mana. Nah, kita taruh aja lah yang deket-deket. Ya, jangan yang terlalu susah-susah. Dan kita coba mereka menentukan arah suara. Bentar, yang terakhir ada juga clue. Kalau anak-anak suka mendengarkan musik yang keras, TV yang keras, berikan mereka headphone untuk mengakomodasi kebutuhan ini. Nah, saya yang kalau ini, kita harus pastikan suaranya itu nggak boleh keras-keras. Karena ini bisa kan suara musik, suara biasanya suara musik ya. Kalau suara orang bicara sebenarnya sekeras apapun tidak akan bisa membuat pendengaran kita itu rusak. Ya, seperti kalau kita masuk lab bahasa Inggris. Tapi kalau suara musik itu yang lebih membuat kita nggak sadar kalau suaranya sebenarnya sangat keras. Nah, kalau kita dengar suara musik itu tambah keras, oh kayaknya kalau dikerasin lebih enak ya, lebih enak sampai kita kelewat batas gitu. Jadi kalau mamanya anak-anak ini kita berikan suara dengan headphone, tolong dikontrol untuk volumenya. Jangan sampai terlalu keras karena nantinya akan merusak pendengaran kita, pendengaran anak ya. Oke, ini adalah contoh anak-anak yang punya hiposensitivitas yang pasif. Kalau tadi kita sudah membicarakan pendengaran hiposensitif, problem hiposensitif. Jadi kurang bisa menanggapi rangsang dari yang masuk dari sisi auditori. Nah, kalau ini kita ngomong adalah pendengaran dengan hipersensitivitas.